Oke guys, assalamualaikum. Oke ya, selamat datang di tutorial. Jadi di sini kita akan tutorial dan belajar tentang MATLAB. Nah, jadi MATLAB ini dia adalah sebuah program yang dibuat oleh MathWorks ya. Nah, jadi basically ini adalah MATLAB eh, yang menggunakan matriks sebagai basisnya. Jadi fundamental dia itu matriks sebenarnya. Oke ya. Nah, mungkin selamat datang buat kalian-kalian yang mau belajar MATLAB. Mungkin disuruh bapak dosen kan. Jadi, kamu nih belajar sana, belajar MATLAB. Oh, Pak, tapi MATLAB kan bayar pak, mahal pak. Terus kata bapak dosennya, udahlah kamu sana beli aja tuh di mamang-mamang depan kampus tuh. Itu jual MATLAB tuh banyak. Oh, cari aja yang kerekan. Wah, nggak bener ya dosen kayak gitu ya. Disuruh pakai program bajakan. Kayak, saya nggak pakai. Kalau saya sih ini memang untuk academic use ya, jadi dikasih nih sama kampus saya, oke. Jadi kalau saya boleh pakai MATLAB, oke. Nah, mungkin kalian datang dari background teknik, atau mungkin dari sains, atau mungkin dari sosial mungkin. Jadi orang-orang dari finance, atau dari finance atau akuntansi ya, tapi kebanyakan mereka pakai Python. Jadi nanti mungkin saya akan melakukan uh, tutorial Python juga mungkin ya, tapi kita nggak tahu lah ya. Kalau masih ada umur sih oke. Oke, jadi kita belajar MATLAB. Jadi mungkin kalian datang juga dari gara-gara dosen aljabar linear kan, misalkan udahlah nih kalian kerjain nih pakai MATLAB. Wah, mungkin si dosennya juga nggak bisa pakai MATLAB kali ya. Oke lah, nggak apa-apa. Mungkin kita akan belajar di sini. Nah, jadi di sini ini adalah MATLAB. Ini MATLAB yang paling baru. Dia jadi sekarang bentuknya seperti ini. Di sini ada tab ya. Di sini ada plot, aplikasi. Wah, banyak nih aplikasinya. Ya, nah, biologi. Mungkin anak biologi juga datang ke sini ya. Nah, di sini ada plot dan di sini ada home. Oke ya. Ya, nanti kita lihat lah. Kita bakal gunainnya apa enggak, tapi kebanyakan kita menggunakan script ya atau program. Nah, di sini kita ada 3 buah layar Windows ya, sub Windows. Jadi di sini ada command window, ada current folder, ada workspace. Nah, ini current folder sama workspace kita kacangin dulu. Jangan anggap ya, kita pakai command window dulu sekarang. Nah, jadi kan MATLAB ini ada yang bilang, wah itu tuh MATLAB, matematika laboratori. Sok tahu ya. Nah, kalian kalau mau cari tentang MATLAB, googling aja ya, nggak usah saya yang bahas ya. Kepanjangan nanti videonya. Oke. Nah, sekarang kita misalkan, matematika nih. Misalkan berhitung. Oke, 1. Oke, enter. 1 enter, muncul 1 di sini ya. 2 enter, muncul 2. Oke. Jadi, kita bisa 4, 5, 6, 7, sampai berapapun ya. Oke. Nah, di sini kita bisa melakukan penambahan. Jadi misalkan kalau 3 ditambah 3, 6 ya. Pintar MATLAB ya. Misalkan 6 kali 9. Wah, pintar MATLAB kan. Apalagi kurang. Pintar ya. Mungkin bagi dia nggak bisa kali. Coba bagi. Bisa loh bagi. Pintar MATLAB dia. Aduh. Nah, jadi MATLAB nih. Jadi MATLAB kita bisa kasih angka-angka, kita bisa kali tambah, kali kurang, bagi ya. Nah, jadi ini basicnya. Nah, command window kita juga bisa buat variabel nih. Misalkan kita mau buat variabel A sama dengan 5. Enter. Nah, muncul nih. A-nya sama dengan 5. Nah, kalau misalkan kita lihat, yang tadi kita udah lakukan itu dia akan muncul di sini nih. Ini ada A sama dengan 5, ada N sama dengan 5. Nah, wah, sekarang kalau kita mau panggil gimana? Sekarang saya panggil A. Keluar nih A. Jadi sebenarnya ini adalah memori ya. Jadi map workspace ini memori. Jadi A-nya 5. Nah, misalkan kalau saya tambah lagi B sama dengan 9. Pintar dia. Dia taruh di sini. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya variabel baru nih. Misalkan C sama dengan A ditambah dengan B. Nah, harusnya kan berarti 5 ditambah dengan 9. Oke, muncullah dia di sini, 14. Oke ya. Nah, misalkan bayangin lah, kalau kalian bikin program, misalkan, matriks panjang, bla 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 bla. Kalian ngelakuinnya di sini. Kebayangkan sepanjang apa nih programnya. Dan kita nggak bisa nge-save kalau misalkan dari sini.
Nah, makanya kalau misalkan mau buat program di MATLAB, kita harus buat satu file khusus namanya M-file. Jadi di sini kita bisa buat di new sini, kalian buat script baru, ya. Nah, akan muncul editor seperti ini. Oke ya. Nah, mungkin kalau kalian buat program baru, command window-nya ada di bawah ya. Kalau saya dipindahin di sini biar mudah. Oke. Nah, sekarang gini. Kita bisa membuat di sini, misalkan kalau tadi kan A-nya 5 ya. Sekarang A sama dengan jangan dulu mulai di sini. Kita di sini dulu deh. Nah, jadi di sini kita punya memori kan ya A, B, dan C. Kita bisa merubah memori dari sini. Misalkan A-nya kan tadinya 5 nih ya. Saya merubah nih A-nya jadi 1. Nah, berubah nih. A-nya berubah jadi 1. Nah, sekarang B-nya mau berubah nih. Berubah jadi 5. Oke, berubah jadi 5. Oke, nah ini kita bisa lakukan juga di sini. Tapi bedanya di sini kita akan punya file terpisah yang isinya adalah mereka semua ini. Oke. Sebelum kita mulai, kita save dulu ya. Kita save. Nah, saya akan save dia di sini. Tutorial MATLAB matrix save replace ya kalau saya. Oke. Nah, keluarlah matriks M ini. Nah, di sini saya bisa buat, misalkan A-nya maunya 3, ya, B-nya maunya 2. Oke. Ini kita run. Di sini, nanti kalau misalkan kita sudah save ya, jadi akan otomatis save. Run, change folder. Nah, change folder, fungsinya tuh dia adalah merubah si current folder di sini jadi workspace kita. Maksudnya jadi tempat folder kerja kita. Nah, sekarang kita change folder, nanti dia akan keluar di sini. Matrix M ya. Ini adalah tempat saya menyimpan program ini. Filenya. Oke. Nah, saat tadi di run, A-nya kan 3 ya. 2. Nah, dia akan merubah 3 sama 2 di sini. Oke. Saya juga pengen merubah C deh di sini. Oke, C-nya kita rubah jadi 5. Nah, kalau kita run, dia akan berubah jadi 5. Nah, kalau kalian lihat juga, dia akan muncul di konsol sini. Ya. Nah, kalau misalkan saya rubah jadi 7, misalkan C-nya, saya run, nah, akan muncul 327. Yang asalnya 325 jadi 327. Oke. Wah, Bang, ini lihat banyak gini di sini. Nah, ini kalau misalkan kita, misalkan ya, saya punya studi kasus misalkan ini, D-nya, kita punya D, isinya adalah 9. Oke. Dia akan muncul di memori kan, karena kita buat variabel baru. Nah, kalau saya rubah nilai ini jadi 1, 2, dan 3, apa yang terjadi? Nah, nilai A, B, C-nya tuh rubah, tapi D-nya enggak. Nah, ini yang bahaya nih. Jadi, kalau misalnya kita buat program, kita nggak mau ada variabel yang tertinggal, dan dia itu istilahnya bisa mengganggu program kita. Nah, untuk menghilangkan ini, ya, jadi sebenarnya kita bisa menghilangkan si memori. Nah, gimana caranya? Kita ketik clear ya. Nah, dia akan menghilangkan si workspace. Nah, jadi kalau misalnya kita, misalkan ya, saya buat lagi run, muncul 1, 2, 3, terus D-nya sama dengan 5. Nah, kalau saya taruh clear di sini, oke, kalau saya taruh clear, nanti D-nya akan hilang. Nah, kan? Jadi kita pakai clear dulu di sini. Jadi pastikan kalau kalian membuat program utama itu taruh clear di sini. Oke ya. Udah, sampai sini jagoan. Kalian udah jagoan MATLAB. Oke ya. Nah, sekarang satu lagi. Clear ini kan untuk menghilangkan workspace ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin membuat command window ini jadi lebih rapih nih. Ini kan panjang banget nih. Pusing kan lihatnya ya. Jadi kita ingin command window ini saat kita menjalankan MATLAB, menjalankan M-file, dia akan mulai dari baris paling awal. Nah, ada satu sintaks itu namanya CLC. Singkatan dari apa? Clear Command Windows. Itu CLW, Bang. Ya, nggak percaya nih ya.
Dan jadi kalau di MATLAB itu kalian bisa ketikkan help syntax ya, sintaksnya CLC. Nah, tuh kan CLC clear command Windows ya. Jadi bukan CLW tapi CLC clear command Windows. Oke. Aneh emang. Tapi nggak tahu lah, namanya CLC. Jadi kita taruh CLC di sini. Nah, oke, kita save. Nah, sekarang kalau misalkan gini, ini pertama dia akan menghapus workspace, yang kedua dia akan menghapus command window. Oke, kalau kita run, just keluar dua-duanya ya, bersih ya. Jadi ini mulai dari awal, saya nggak bisa scroll. Yang ini jadi ada 1, 2, 3. Oke, nah, satu lagi untuk pendahuluan. Nah, jadi di sini, kalau misalkan kita mau, misalkan ini kan semuanya dimunculin di sini ya, di command window. Nah, kalau misalkan saya mau cuman B dan C aja yang mau dimunculin, ini kita kasih titik koma di belakangnya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita pakai titik koma, dia akan dijalankan, lalu di-save ke memori, tapi tidak ditampilkan ke command window. Nah, nggak percaya? Kita run. Nah, kan? Jadi, A ini hanya muncul di sini. Jadi, tidak muncul di sini ya. Nah, jadi kita bisa, katakanlah, kita akan, semuanya kita tidak akan munculkan. Kalau kita run, dia tidak akan muncul. Nah, misalkan saya mau buat, saya ingin buat A ditambah B dikali dengan C. Run, nah muncullah hasilnya 7. Jadi B kalikan C dulu, baru ditambah dengan A. Oke, sip. Mantap. Jadi ini adalah pendahuluan untuk MATLAB. Jadi kalau misalkan kalian udah sampai sini, berarti kalian udah bisa tahu tentang apa itu M-file. Jadi ini adalah M-file. Bagaimana cara menggunakan MATLAB secara sederhana. Kalian bisa kali bagi tambah kurang. Misalkan kalian butuh kalkulator di kampus, nggak punya kalkulator, bisa pakai MATLAB. Nggak ada kerjaan. Oke, sampai berjumpa di tutorial selanjutnya. Bye!